أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله من خلقه وصفيه بعثه ربه هاديا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan meneruskan membaca kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi dari Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Kisahnya banyak sekali diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa. Begitu juga kisah beliau alaihissalam ini juga sebagai pelajaran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa, hadirin sekalian, diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Tapi dia seorang nabi yang kokoh, ya istiqamah, terus berdakwah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah, menyampaikan kebenaran, walaupun yang dihadapinya adalah seorang raja yang kuat, yaitu Raja Fir'aun. Tapi dia tidak takut, ya, bermodal iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermodal keyakinan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala menolongnya hingga dikisahkan sebagaimana yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, Fir'aun mengeluarkan tukang-tukang sihirnya yang jumlahnya ribuan untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat tongkat yang terbuat dari kayu, apabila dilemparkan menjadi ular yang besar. Dan ini hakiki, bukan sihir. Beda, hadirin sekalian, mukjizat dengan sihir. Kalau mukjizat bisa merubah benda, ya, menjadi benda yang lain. Hakikat benda itu kemudian menjadi benda yang lain, tetapi sihir tidak. Hakikat sihir itu sebetulnya hanya mempengaruhi panca indera, tapi tidak bisa mengubah hakikat benda. Batu dirubah menjadi binatang, atau binatang kemudian dikutuk menjadi batu, tidak bisa. Hanya mempengaruhi panca indera, mata, telinga. Ya, begitu juga pada Nabi Musa alaihissalam, dipengaruhi juga walaupun dia seorang nabi. Ya, padahal kenyataannya tukang-tukang sihir itu hanya melempar tongkat-tongkat biasa terbuat dari kayu dan juga tali-tali yang sederhana. Ya, terlihat kemudian bergerak seperti ular begitu. Padahal tidaklah dia itu ular, hadirin sekalian. Tapi namanya manusia terpengaruh. Ya, Nabi Musa aja terpengaruh. Makanya ketika dia mulai ragu dan takut, mundur, melihat begitu banyak ular-ular di hadapannya, padahal bukanlah ular sungguhan itu. Terlihat di mata seperti ular, padahal
tongkat ya sama apa namanya itu tali-tali yang digerakkan oleh jin, tentunya bekerja sama dengan jin, hadirin sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la takhaf, jangan takut ya Musa, innaka antal a'la, sesungguhnya kamu adalah lebih tinggi daripada mereka, kamu hamba yang beriman, ya, kamu seorang nabi, seorang rasul, diberikan mukjizat yang lebih daripada mereka. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ya, itulah hadirin sekalian apa namanya itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, lemparkanlah apa yang ada di tanganmu ya Musa, tongkatmu itu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya dan tukang sihir belaka. Jadi memang tidak boleh hadirin sekalian sihir itu akan mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam ini. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia terlibat dalam perbuatan sihir, menyihir, ya, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, termasuk dosa besar yang paling besar sampai mengeluarkan dari keislaman. Dan Nabi SAW menetapkan bahwa pelaku tukang sihir itu, dukun apa ya, kalau tidak bertobat dipenggal kepalanya, diberi kesempatan untuk bertobat kembali kepada agama Allah, kalau tidak dipenggal kepalanya. Ini hukuman Islam kepada tukang-tukang sihir, karena sebetulnya hakikatnya mereka itu penipu-penipu, pendusta-pendusta. Ya, walaupun sekarang ini di zaman modern sekarang ini itu dijadikan sebagai hiburan, ya, sirkus atau apa begitu ya di TV-TV, hadirin sekalian, menipu pandangan orang, ya, panca indera orang. Misalnya kepala tiba-tiba putus, tapi masih bisa melihat, matanya masih bisa bicara, ya, begitu juga tiba-tiba burung jadi orang, begitu. Ini semuanya tipuan, dan seorang muslim tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta, ya, tidak boleh berdusta. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian, jauhilah, ya, yaitu apa namanya, dusta itu, mendustai manusia. Dalam Islam tidak boleh, hadirin sekalian, dan termasuk keluar daripada agama Islam. Ya, makanya salah satu istri Nabi pernah mengeksekusi tukang sihir wanita, dipenggal kepalanya. Ya, salah satu istri Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam memerangi segala bentuk menuju kesyirikan dan kekafiran. Ya, terkadang digunakan untuk mencari rezeki, mencari uang. Kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalam, hadirin sekalian, maka tongkatnya Nabi Musa itu berubah menjadi ular besar, dan itu nyata, bukan sihir. Ya, tongkat memang berubah menjadi ular. Maka dimakanlah ular-ular tukang-tukang sihir berupa tali-tali dan tongkat-tongkat itu, dan disitulah tukang sihir ini memahami bahwa ini bukan sihir, ini bukan sihir yang mereka pelajari selama ini. Ini adalah sesuatu yang hak, benar adanya. Langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tukang-tukang sihir itu Saharah Fir'aun bertobat dan langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Dikatakan di sini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 46-48, maka menyungkurlah para pesihir itu, robohlah badan mereka melihat ketakjuban yang sesungguhnya, ya, mukjizat itu. Langsung mereka bersujud rame-rame. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam ini, Rabbu Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah suatu hal yang memalukan bagi Fir'aun. Fir'aun duduk di singgasananya, disaksikan oleh seluruh rakyat Mesir, terkejut melihat para penyihir yang diandalkan selama ini, yang dipelihara oleh Fir'aun. Ini menunjukkan, hadirin sekalian, bahwa tukang sihir itu rendah sebetulnya. Kalau tukang sihir itu mampu apa begitu ya merubah sesuatu, maka buat apa jadi tukang sihir?
Buat apa jadi tentaranya Fir'aun? Lebih baik dia jadi raja. Raja apa? Mesir. Buktinya kalah sama Fir'aun. Diperintah-perintah sama Fir'aun. Dipelihara sama Fir'aun untuk kekuasaannya. Menunjukkan rendahnya tukang sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, mengatakan dan memastikan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan sukses itu namanya tukang sihir. Tidak akan menang. Ya, jadi kalau kita orang beriman jangan takut sama dukun, hadirin sekalian. Kita salat, kita banyak berzikir kepada Allah, tidak takut sama dukun. Dari segala sisi, dari segala waktu, siang, pagi, malam, jangan takut karena mereka tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah sukses. Ini adalah statement langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalah telak Fir'aun ini melihat bagaimana tukang sihirnya itu beramai-ramai beriman kepada Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, tentunya hadirin sekalian, Fir'aun ini cerdas sekali dan pandai bersilat lidah. Ya, dia ingin menyatakan kepada rakyat Mesir bahwa dia yang paling kuat, dia masih tinggi. Ya, sehingga dia mengatakan di hadapan rakyat Mesir, diabadikan di sini oleh Allah dalam surah Thaha ayat 71, amantum lahu qabla an a'dana lakum. Dia mengatakan begitu. Berani kalian beriman kepada Tuhannya Nabi Musa sebelum aku izinkan? Ya, wahai tukang sihir, saharah, kalian beriman kepada Rabbnya Musa, beriman kepada Nabi Musa, risalahnya ini sebelum aku izinkan. Lihat di sini ingin tetap meyakinkan rakyatnya, ya, dan dia tidak mau sadar, hadirin sekalian, egonya tinggi sekali, ya, dan ini tidak manfaat orang seperti ini. Ya, pertanyaannya, hal yahtaju izin wahid yu'min billah, apakah butuh izin seseorang mau beriman kepada Allah? Butuh izin kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada rajahnya, butuh izin. Al-iman ma bihaja ila izin. Tidak butuh apa? Izin, hadirin sekalian. Langsung dia punya kewajiban bahwasanya dia seorang abid, dia harus beribadah kepada Khaliqnya, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihra. Sesungguhnya Musa ini yang menjadi guru besar mengajarkan kalian sihir atau menyihir kalian. Lihat bagaimana perkataannya Fir'aun. Langsung dia mengatakan fal uqatti'anna aydikum wa arsulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Ya, luar biasa ancaman Fir'aun di sini. Sungguh aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan cara bersilang. Ya, dan sungguh aku akan menyalib kalian semua pada pangkal pohon kurma. Kalian akan tahu siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Lihat di sini, hadirin sekalian, para raja-raja yang zalim, ya, tidak mau kalah. Ya, jadi Fir'aun menuduh duel ini seakan-akan ini konspirasi antara tukang sihirnya dan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, dianggap Musa ini guru besarnya, sedangkan tukang sihirnya murid-muridnya, untuk merebut kekuasaan yang ada di Mesir. Ya. Tapi hadirin sekalian, kalau orang sudah dikasih hidayah oleh Allah, ya, maka dia kuat imannya. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Kalau orang sudah memberikan taufik dalam hatinya dan menguatkan imannya, semuanya kecil di hadapan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini banyak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha bolak-balikkan hati ini, tetapkan hatiku dalam agamamu ini. Penting untuk hari ini, hadirin sekalian. Godaan-godaan, statement-statement para tokoh di medsos, di TV bisa merubah iman seseorang. Ya, orang-orang liberalis
pluralis, ya sekularis luar biasa sekarang ini. Ya, kalau kita lemah akidah kita, lemah iman kita, bisa mengikuti mereka. Padahal dasar-dasar mereka itu sebetulnya rendah. Mereka mencaci maki agama Islam ini, mereka diiming-iming dengan harta benda duniawi, pokoknya urusannya duniawi. Ya. Dan dianggap bahwa kalau kita ini ngikuti syariat terbelakang, kalau kita ini istiqamah, ya mengamalkan ajaran Islam ini justru akan melarat, kan begitu ya. Banyak orang Muslim yang lemah imannya seperti itu. Ini tidak boleh. Ya, terjadi juga pada zaman Nabi, hadirin sekalian, semacam ini. Ya, masalah yang berkaitan dengan duniawi ini. Ya, datang kepada Nabi orang-orang Arab, ya kemudian mereka masuk Islam. Kemudian mereka pergi ke kampungnya dan mereka akan melihat kita masuk Islam ini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Lihat, Allah memberikan ujian. Diuji, ternak mereka semakin banyak, hujan, masya Allah. Ya, tanah-tanah mereka subur, fulus banyak, mereka punya anak laki-laki banyak, senang mereka. Alhamdulillah, kita masuk Islam sehingga kita menjadi kaya sekarang ini. Suatu hari Allah SWT menguji sebaliknya, mulai kering, sehingga pertanian mereka itu rugi, ternak mereka mati. Ya, masalah datang, susah mencari makan. Hadirin sekalian, langsung mereka mengatakan tidak ada baiknya agama Islam, percuma kita masuk Islam ini, percuma, tidak ada baiknya. Syuf, kita ya justru mengamalkan syariat tambah melarat, bahasa kita kan gitu. Mengamalkan syariat, mengikuti sunnah tambah apa? Melarat. Ini yang dikatakan oleh Allah SWT, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia masuk Islam ini, menyembah Allah ini hanya pinggiran-pinggiran saja, kulit-kulitnya saja, tidak sampai mendalaminya. Dia menginginkan dengan masuk Islam itu duniawi, bas. Ya, menginginkan apa? Duniawi. Pokoknya sesuai dengan keinginannya dia masuk Islam ini. Harus kaya, nggak kaya murtad lagi. Ya, seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Kita ini mengamalkan Islam, meninggalkan riba, ya, meninggalkan korupsi. Ya, terkadang mungkin melarat, bisa jadi masuk Islam tambah melarat. Itu ujian. Kita masuk Islam, kita beribadah kepada Allah ini untuk apa? Untuk mendapatkan surga di akhirat, mendapatkan ridho Allah. Ya, bukan mendapatkan kekayaan. Keliru kita ini, hadirin sekalian. Kalau rezeki itu sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi orang menjadi mualaf tambah miskin. Apakah dia harus keluar daripada agama Islam? Apakah dia mencela Islam? Saya masuk Islam tambah miskin, tidak enak hidup ini, akhirnya murtad lagi. Bukan, kita masuk Islam ini untuk mengejar apa? Surga. Sedangkan dunia ini ujian memang. Ad-dunya darul bala, dunia ini tempatnya apa? Ujian. Ya, lihat para nabi-nabi Musa diuji mulai kecil, pemuda sampai dewasa, ujian terus. Tidak surut ujian terus. Nabi Muhammad SAW, apakah setelah hijrah dia surut ujian? Tidak, justru perang terus, perang lagi, begitu. Ya, tidak tenang di Madinah, khalas, rayyid, majlas, lah. Justru perang demi perang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hakadha dunia, hadirin sekalian. Ya, dunia seperti inilah. Diuji kita ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal syu'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami uji kamu. Ya, justru ketika dia sudah mulai mengamalkan sunnah, dijauhi teman, ya, rezeki seret. Ada yang begitu, ada yang masya Allah rezekinya berjalan lancar, bersyukurlah kepada Allah SWT. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi kita harus yakin, innama ba'dal usri yusra. Walaupun dia itu ada yang diuji sampai meninggal dunia, kalau dia sabar itu lebih baik.
sehingga ketika dia menemui Allah bersih. Makanya ada hadis dari Nabi di mana ada seseorang nanti di hari kiamat dicelupkan ke ke neraka. Orang ini kaya raya, mulai kecil sampai besar kaya terus, ya kaya terus sudah. Kemudian dicelupkan ke neraka. Kemudian ditanya, ya fulan, hal mararta min khairin qat? Apakah pernah kau mengalami hidup enak? Pernah kau menghadapi hidup enak, zen, murtah, sa'adah, bahagia? Wallahi ya Rabb, aku tidak pernah mengalami hidup yang enak, walaupun sebentar. Bayangkan hadirin sekalian, melihat neraka kayak gitu itu wis lupa semuanya dengan kenikmatan apa? Dunia yang selama ini dia miliki, karena dia orang yang tidak baik. Ada orang diuji oleh Allah mulai muda miskin terus, najis, ta'ban, ya fakir, enggak punya harta, tapi dia Masya Allah masih bersyukur kepada Allah, masih sholat, masih istiqamah, ya di akhirat dicelupkan ke dalam surga. Ya sekali saja celup begitu. Bagaimana bentuknya, caranya, pokoknya dimasukkan ke surga, kemudian ditarik keluar lagi. Ditanya sama Allah, ya fulan, hal mararta mararta syai' sa'bah hayatan dayiqah? Pernahkah kamu mengalami rasa susah hidupmu? Pernahkah kamu mengalami tidak enak dalam hidupmu? Wallahi ya Rabb, tidak pernah saya mengalami kesusahan. Lupa semuanya ketika masuk surga. Hadirin sekalian, ini menunjukkan hayatud dunya hiya fiha musibah, cobaan, imtihan wa i'tibar. Maka beruntunglah orang-orang ketika diuji dia sabar. Ya, jadi dunia bukan hanya masalah uang, materi. Ada materi banyak, rajin ibadah. Ya, ada fulus qalil, kaslan, malas ibadah. Nyala-nyalakan ya Allah SWT, nyalakan agama Islam, nyalakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, bukan begitu cara kita masuk Islam. Hadirin sekalian, ya, para sahabat diuji dengan perang, banyak yang mati. Mereka enggak tahu akan jaya enggak jaya Islam. Tidak peduli, yang penting dia jalani hidup ini di atas kebenaran, membela agama Islam. Tidak peduli dia meninggalkan anak istrinya, yang penting dia berjihad, ya. Sampai akhirnya mereka gugur, baru kemudian mereka mendapatkan kemuliaan al-jannah. Begitulah seharusnya kita meyakini. Hadirin sekalian, kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa memenangkan pertarungan ini. Dan yang bisa kita ambil pelajaran di sini, orang yang dikasih hidayah oleh Allah luar biasa, maka hendaklah kita pelihara hidayah ini. Ya, lihat di sini bagaimana tukang sihir, ya, minas sighar sahara kafarah, ya, mulai kecil bertahun-tahun tukang sihir ini kafir, tapi di akhir hayatnya syuhada'il bararah, menjadi orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang baik, ahli surga. Hadirin sekalian, makanya an-nihaya khair min al-bidayah. An-nihaya khairun min al-bidayah. Akhir itu lebih baik harus daripada awalnya. Mungkin awal seseorang Masya Allah yusalli daiman fil masjid, ya, yasum, dia puasa, dia salat, di akhirnya dia enggak kuat, murtad, naudzubillah min dzalik, ya, terpengaruh dengan situasi yang ada sekarang ini. Ya, kok seperti ini saya masuk Islam ini bertahun-tahun, ya, suhul, susah, rezeki seret, akhirnya menyimpang, hadirin, jual agama, menjadi orang munafik. Sekarang ini banyak orang munafikin. Munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Ya, bahaya sekarang ini. Ngaku Islam tapi nyerang umat Islam. Bayangkan. Pokoknya disuruh nyerang umat Islam, yang penting dibayar dia. Banyak orang-orang munafikin seperti ini. Ini bahaya, hadirin sekalian.
orang yang ikut kerjasama ya dengan orang kafir untuk memerangi umat Islam, ini membatalkan keislaman. Hati-hati. Walaupun dia dapat fulus banyak, ya bekerja sama dengan orang kafir untuk memerangi umat Islam, maka ini termasuk hal-hal yang membatalkan apa? Keislaman. Ya, ini bahaya sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka jahanam. Bayangkan, ya munafik yang sudah kufur, nifaq i'tiqadi, ya membenci, menyerang umat Islam, ya membenci ulama warasul anbiya, pewaris para nabi, dibenci. Ada ulama bilang ini haram, tidak boleh memperingati Natal, diserbu. Tidak toleran, radikal, banyak sekarang ini. Ya. Ulama kalau nggak tegas bahaya sekarang ini. Ulamanya nggak tegas, rakyatnya delewer, hadirin sekalian. Nggak boleh, tidak apa-apa, pakai Santa Claus, tidak apa-apa. Ya, mengucapkan selamat Natal, tidak apa-apa. Ya, itu hanya ucapan. Coba orang Nasrani mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau tidak? Oh, saya tidak mau terganggu nih saya. Tidak mau ini. Itu kan ucapan, cuma hanya ngomong saja. Balik aja begitu. Kan cuma ngomong saja, ucapan. Apalah arti ucapan? Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan masih. Enggak sampai 1 menit. Mau kamu ucapkan? Oh enggak, kalau ini enggak mau. Begitu juga. Kita enggak mau mengucapkan selamat apa? Natal, mereka belum selamat kok. Mereka belum selamat sampai mereka masuk Islam. Diancam neraka jahanam. Bagaimana kita mengucapkan selamat? Mereka meyakini kalimat kufur. Hampir langit runtuh. Kemudian gunung-gunung yang meledak, hadirin sekalian. Gara-gara mereka mengucapkan Allah punya anak. Marah bumi ini. Alam ini marah. Alam ini bertauhid kepada Allah. Hampir, tapi Allah suruh tahan. Bayangkan. Agar mereka berfikir bertaubat begitu. Ini kekufuran yang paling besar ini, mengatakan Allah itu punya anak. Padahal Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak selamat mereka sampai meyakini surah Al-Ikhlas ini. Enggak selamat. Kemudian kita dengan ininya toleransi, ya selamat Natal, selamat ini, selamat la yahi lakum dinukum waladiyin. Toleransi itu bukan toleransi masalah agama. Toleransi tidak mengganggu, tidak apa, tidak mengganggu kita. Mereka beribadah, silakan beribadah. Tapi kita meyakini agama kita ini yang benar, lainnya batil. Jadi tidak ada toleransi agama itu sebetulnya, istilah itu. Karena kita meyakini bahwa agama yang benar cuma agama apa? Islam. Ini enggak toleransi berarti. Yang dimaksud toleransi itu adalah kita tidak mengganggu mereka ketika mereka menjalankan apa? Ibadah. Hadirin sekalian, kalau ini ucapannya berkaitan dengan akidah, ini hanya sekedar ucapan. Islam itu ucapan juga, ya, keyakinan dan juga amal perbuatan. 3 Islam meliputi 3 ini. Apa? Amalan qalb, wa amal lisan, wa amal jawarih. Amal jawarih, ya, yaitu hati kita juga beribadah kepada Allah, lisan kita juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gerakan ini juga termasuk ibadah. Tidak boleh sekali itu hanya ucapan, tidak pengaruh ucapan. Kif enggak pengaruh. Ya. Nah, ini hadirin sekalian, lihat di sini bagaimana tukang sihir Nabi Musa alaihissalam langsung beriman. Ya, mereka diancam mau dimutilasi, mutilasi. Tentaranya Fir'aun besar, mudah menangkap ribuan tukang sihir ini. Banyak tentaranya Fir'aun, maksudnya tentaranya Fir'aun ini banyak. Kemudian mereka mengatakan, diabadikan di sini, lihat di sini, ini kalimat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hadirin sekalian dan kita hafal dalam surah Thaha ayat 72-73. Di sini mereka mengatakan, lan nu'thiraka ala ma ja'anna minal bayyinat alladhi fatarana ya Fir'aun, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, ini mukjizat. La, khalas, cukup, kami tidak mengikuti kamu, ini bukti mukjizat.
Bayyinat telah datang kepada kami dari Tuhan yang telah menciptakan kami. Faqdi ma anta qadin. Putusilah kamu. Putuskan, enggak apa-apa. Karena kamu hanya bisa memutuskan dalam dunia ini saja. Silakan para hakim ketok palu. Padahal belum tentu salah ya. Silakan Anda bertanggung jawab nanti di hadapan Allah SWT. Ya, orang enggak salah diputusi apa salah. Dicari alasan-alasannya. Ya, masa putuskan apa yang kamu inginkan. Ya, katanya tukang sihirnya, innama taqdi hadzal hayatid dunya. Sesungguhnya kamu hanya memutuskan kehidupan dunia ini saja. Inna amanna bi rabbina. Kita sudah mantap beriman dengan Rabb kami. Liyaghfir lana khotoyana. Agar Rabb kami ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami selama ini. Kita ini selama ini mulai kecil belajar sihir sampai jadi tukang-tukang sihir handal. Allah hadza kufur. Kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akrahtana alaihi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Ya, dikatakan di sini hadirin sekalian, dan sihir yang telah kamu paksa kamu untuk melakukannya ini, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Ya, luar biasa hadirin sekalian, inilah yang ada pada tukang sihir. Kemudian mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan sebagai orang muslim yang menyerahkan diri kepada. Langsung dikepung tukang-tukang sihir yang jumlahnya ribuan ini oleh pasukannya Firaun, langsung dimutilasi. Kaki-kakinya dipotongi, tangannya hadirin sekalian disalib di pohon-pohon. Banyak itu pemandangan yang luar biasa. Fir'aun menunjukkan kekuatannya padahal kalah dalam masalah ini. Nah, demikianlah hadirin sekalian rahmat Allah yang Allah berikan kepada tukang sihir Fir'aun. Makanya kita jangan menghakimi seseorang bahwa orang ini masih hidup penghuni neraka, jangan. Apalagi ta'yin, menentukan fulan ahli nar, la. Bisa jadi di akhir kehidupannya, akhir lahdah, detik-detik terakhir dia beriman dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita menentukan seseorang ahli nar, ahli jannah, la. Tapi kalau kita katakan barang siapa yang berbuat seperti ini amalannya ahli neraka, itu boleh. Ya, orang kafir, bicara secara umum, orang kafir itu akan memasuki neraka, boleh. Tapi kalau ta'yin syakhs, ta'yin ahad, menentukan seseorang ahli nar, ahli surga, la, nakhaf, kita enggak tahu. Terkadang Allah memberikan hidayah kepada seseorang, ya, akhir kehidupannya dia. Seperti ada seorang Badui, ya, kafir musyrik, hadirin sekalian. Ya, ketika Rasulullah mempersiapkan perang, dia datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin bantu kamu perang. Ya, dia mulai salut sama umat Islam, aku akan bantu kamu perang. Kamu sudah muslim apa belum? Kata Nabi, belum. Ya, masuk Islam dulu. Kata Nabi, masuk Islam apa? Dulu, baru saya izinkan perang. Tapi bagaimana aku masuk Islam? Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia ucapkan seperti itu. Langsung dia ikut perang. Babak pertama perang, muslimin dapat ghanimah. Dia masih hidup. Maka dibagi langsung, kasih Nabi ghanimahnya itu. Ini untuk kasihkan fulan itu. Ya, maka dia dapat ghanimah. Sama dia, ini apa ini? Ini hadiah dari Rasulullah. Ghanimah, rampasan perang untuk kamu, hakmu ini. Lah, saya perang bukan untuk ini. Saya tidak mau menerima ini. Saya perang nih supaya ini leherku kena panah, tombak atau pedang. Itu yang aku inginkan. Maka para sahabat mengembalikan ini ke Rasul. Ya Rasulullah, fulan tidak mau hadiah ya Rasul. Tidak mau ini ghanimah, rampasan perang, tidak mau. Dia mengatakan dia ingin dengan perang itu bisa apa? Terbunuh. Kata Rasulullah, semoga dia mendapatkan sebagaimana yang diucapkan. Kata Nabi.
Ya, didoakan begitu. Akhirnya perang lagi, subhanallah, kena lehernya ini, mati. Ya, perang lagi, mati. Seperti yang dia ucapkan, dia kena tombak atau panah di lehernya, mati. Hadirin sekalian. Maka Nabi heran, geleng-geleng kepala. Ini orang subhanallah, amalnya sedikit tapi dibalas oleh Allah suatu hal yang apa? Besar. Belum sujud sama Allah, belum sholat. Hadirin sekalian, belum sholat, ikut perang, mati, masuk surga. Ada orang yang sholat mulai kecil sampai besar murtad, masuk neraka. Bayangkan. Ya, yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Makanya kita banyak berdoa, minta istiqamah. Masa-masa sulit diuji umat Islam sekarang ini. Hadirin sekalian, musuh banyak. Kadang di kalangan umat Islam itu musuhnya sendiri kita enggak tahu, sama muslim. Ya, rezeki mulai seret karena pandemi ini diuji kita ini. Apakah istiqamah, rajin terus ibadah, atau apa sudah mulai menyimpang sehingga dia berbuat apa saja, ya, hal haram tidak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Ini ujian, hadirin sekalian. Ini yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Tapi di sini hadirin sekalian, apakah kekalahan Fir'aun ini membuat dia bertaubat? Insaf tidak. Ya. Tapi juga di sini Nabi Musa sudah berdoa, tapi nggak dikabulkan sama Allah, sehingga Fir'aun ini masih hidup, masih puluhan tahun. Ya, setelah pertandingan besar itu masih hidup. Ada yang mengatakan sampai 40 tahun, 20 tahun. Tetap Nabi Musa mengajarkan tauhid dan berprasangka buruk, berprasangka baik kepada Allah, ya putus asa dalam berdakwah. Cobaan, bahkan Fir'aun bertambah marah terhadap Bani Israel. Tidak langsung Bani Israel dia ajak keluar sama Nabi Musa alaihissalam, belum, diuji. Bayangkan Bani Israel hadirin sekalian mendapatkan ujian terbesar ketika di zaman Fir'aun. Fir'aun ini katanya hidup sampai 400 tahun. Sengaja nggak dimatikan sama Allah, kejam badal, nggak dimatikan, panjang menjadi pemimpin ini. Bani Israel waktu itu masih baik, beriman kepada Allah, sabar, terus sabar, walaupun bayi-bayi mereka disembelih. Ya, luar biasa sekali ujian Bani Israel kepada dari Fir'aun ini, hadirin sekalian. Akhirnya Allah SWT mulai sedikit demi sedikit ingin menghancurkan Fir'aun. Pasti orang zalim itu pasti dihancurkan sedikit demi sedikit. Ya, misalnya Bashar Assad ini, ya, sampai mengusir jutaan rakyatnya sendiri, membantai jutaan rakyat sendiri, menghancurkan negerinya sendiri. Bayangkan, ya, dengan minta bantuan sama orang-orang kafir asing sana. Ya, dan tetap sekarang masih kuat. Para mujahidin banyak yang meninggal dunia. Ya, ini cobaan, tetap masih kuat. Bayangkan. Ya, tapi apakah dia akan seperti itu? Tidak. Allah sedikit demi sedikit tanpa disadari suatu hari dia akan menghancurkan dia. Ya, menghancurkan dia sebagaimana Allah menghancurkan siapa? Ayahnya, Hafid al-Asad. Hafid al-Asad. Ya, bayangkan umat Islam waktu itu ditembaki, kemudian jenazahnya dikelindes sama tank, ya, dihancurkan, dibuang ke laut. Luar biasa, hadirin sekalian, kekejamannya mereka itu. Syiah, orang Syiah, ya, penganut Syiah Ismailiyah, Rafidhah dan yang lainnya. Kemudian apa yang terjadi di sini? Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Firaun. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang.
ya, dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Masih diberi kesempatan oleh Allah dengan ujian itu, ya, agar mereka taubat dan mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Mereka mengatakan begitu, tatayyur, hadirin sekalian. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab ini kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman. Ya, ini gara-gara Musa dan kaumnya ini, pengikutnya, sehingga kita ini kelaparan, tidak ada hujan gara-gara mereka. Tapi jika ada kemakmuran, mereka mengatakan ini usaha kami selalu begini, ini berkat kami dan sebagainya. Nah, ini adalah seperti yang kita katakan tadi, mereka ini menyembah Allah ala harf, ya, ala harf, menyembah Allah di pinggiran-pinggiran saja, masuk Islam di kulit-kulitnya saja. Ada orang seperti itu, hadirin sekalian. Kemudian juga hadirin sekalian, Fir'aun masih berselat lidah, ya, bahkan Fir'aun pernah mengatakan, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Bagaimanapun, ya, apa yang kamu bawa ya Musa, menyihir kami, sungguh kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Ini sudah menunjukkan hati mati, hadirin sekalian. Hati sudah mati. Allah pun menegur Fir'aun dan pengikutnya dan menyadarkan mereka. Allah berfirman, fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dam ayatin mufassilatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka tufan. Tufan ini banjir, ya, yang menenggelamkan rumah-rumah Fir'aun dan pengikutnya. Tapi perumahan Bani Israel tidak banjir. Ya, kemudian apalagi belalang, kutu, katak, darah. Ya, mereka masalah ini mengambil air Nil, dibawa pulang darah, tak bisa minum mereka. Atau mereka mengambil air dari Bani Israel, ya, berkamu Nabi Musa, air jernih, tapi dibawa pulang berubah apa? Darah. Kutu begitu juga, di mana-mana rambut mereka banyak kutu, di kasur-kasur mereka kutu, bantal-bantal mereka ada kutu, kemudian katak banyak juga. Sumpah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka, hadirin sekalian, tidak mau diuji juga dengan angin kencang, hujan lebat. Ya, sedangkan perkampungan Bani Israel tidak ada itu. Subhanallah, ini mukjizat dari Allah. Allah yaf'alu ma yasha. Allah ini tahu, hadirin sekalian, bagaimana cara menghukum hamba-hambanya sedikit demi sedikit, ya. Tapi mereka tahu, akhirnya mereka ini datang ke Nabi Musa, ya Musa, engkau tahu kita ditimpa azab seperti ini, berdoalah ya Musa, ud'u rabbak, mintalah kepada Tuhan. Ya, jadi dikit-dikit mereka pergi ke Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa berdoa, hilang itu semuanya. Tapi kembali lagi mereka apa? Sombong, hadirin sekalian. Kemudian Allah juga mengisahkan Nabi Musa waktu itu, Fir'aun pernah meminta kepada penasihatnya Haman, ya, penasihat mustasyar Haman, karena waktu itu Nabi Musa mengatakan Rabbku di atas langit sana. Itu menunjukkan Allah di atas apa? Langit zatnya, hadirin sekalian. Kecuali kelompok Asy'ariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka mengingkari ini. Mereka mengingkari Allah di atas arsy. Mereka mengingkari, ya, hal itu dan mengatakan Allah itu di mana-mana. Allah itu di hati, di masjid. Ya. Ini pernyataan tidak ada dasarnya kecuali akal-akalan saja. Yang ada dasarnya itu Quran dan hadis itu mengatakan apa? Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Udah, kita ikuti aja sebetulnya. Hadis Nabi begitu juga ketika menguji seorang budak wanita yang masih kecil, umur sekitar 9 tahun, 8 tahun, di desa, menunjukkan mayoritas Ahlul Madinah mengerti akidah. Diuji, orang kota mungkin sudah ngerti, para sahabat,
Tapi Nabi ingin menguji seorang pengembala kambing, wanita budak. Ditanya, "Ya fulana, aina Allah?" Di mana Allah? Allah fis sama. Allah fis sama. Wa man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada tuannya ini, sayyidnya, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini karena dia beriman. Coba jamaah tanya di kampung-kampung, jangankan desa, kampung-kampung, tanya, di mana Allah? Jawabannya berbeda-beda nanti. Jawabnya apa? Berbeda-beda. Itu menunjukkan akidah mereka banyak yang nggak paham. Masalah Allah saja, padahal termasuk ilmu yang paling agung yang harus dipelajari sebelum belajar yang lainnya, ma'rifatullah. Anda tanya, pergi ke kampung Surabaya lah, Kenjeran atau kemana, tanya, di mana Allah? Allah tidak tahu. Sebagian lain, Allah di masjid, Allah di hati, Allah macam-macam. Musibah ini. Padahal Al-Quran jelas. Al-Quran mengatakan apa? Ar-Rahmanu ala arhistawa. Ya. Aamintum apa? Man fis sama. Ya, tidakkah kalian beriman yang ada di langit itu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana. Tidakkah kalian beriman? Amintum man fis sami arsila alaikum hasiba. Kan begitu. Banyak ayat. Ya, sampai Abu Hanifah mengatakan, Imam Abu Hanifah, pemimpin mazhab Hanafi, ya, dia mengatakan siapa yang tidak meyakini Allah di atas arsy kufur. Bayangkan kufur dengan ayat yang jelas. Kemudian apa? Hadis ditakwilkan ke pemahaman yang lain. Mereka enggak terima karena Allah seperti makhluk butuh tempat. Allah enggak butuh tempat. Allah itu, siapa yang mengatakan Allah butuh tempat? Allah masih di atas arsy sana. Hadirin sekalian, Allah yang beritahukan sendiri. Ya, ini dalil, sedangkan mereka mengatakan tanpa apa? Dalil, hanya ra'yi. Ya, terpengaruh ilmu filsafat. Makanya Abul Hasan Asy'ari, ya, yang mereka menyandarkan ke Asy'ariyah itu bertaubat kepada Allah, mengarang buku tapi enggak diakui bukunya mereka, bukunya dia enggak diakui. Mengarang buku namanya Al-Ibana Nusulid Diyanah dan juga Maqalat Islamiyyin. Diterangkan jelas akidahnya dia itu, dan dia berbaraah, berlepas diri daripada pemikiran Mu'tazilah. Dan dia mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi enggak diikuti, hadirin sekalian. Nah, ini masalahnya. Jadi waktu itu kembali lagi ketika Nabi Musa mengatakan Rabbi Allah fis sama, di atas langit sana. Kemudian Fir'aun mengatakan, wa qala Fir'aunu ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, bangunlah untukku tangga yang tinggi menjulang ke langit. Aku akan ingin sampai ke pintu-pintu langit di sana, dan aku akan melihat Tuhannya Musa. Bahlulnya dia, Tuhannya apa? Musa. Sungguh aku akan memandangnya sebagai seorang pendusta. Musa ini pendusta. Aku akan melihat langsung. Di mana sih Allah itu? Itulah hadirin sekalian. Wa kadzalika zina li fir'auna su'u amali wa sudda 'anis sabil. Begitulah Firaun ini dihiasi oleh syaitan bahwa amalan dia yang buruk itu seakan-akan apa? Baik. Zuyyina. Banyak orang meyakini bahwa amalan itu baik padahal buruk, karena mizannya dunia, mizannya timbangannya itu orang lain, tokoh, bukan Quran sama apa? Hadis. Ya, mengira ini baik padahal tidak baik, mengira ini sunnah padahal dia beda. Ya, mengira ini apa Islam padahal ini syirik. Ya, seperti itu. Zina syaitana a'malahum. Ya, orang-orang yang peringati peringatan-peringatan agama-agama lain, kaum muslimin seperti itu, dikira itu baik, dikira toleransi. Bukan toleransi itu. Toleransi bukan itu. Toleransi itu kita tidak mengganggu mereka, bukan ikut-ikutan pakai baju mereka, kekhususan mereka mengucapkan selamat apa.
Ya, nah itulah hadirin sekalian yang harus kita pahami di sini. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan nanti pada kesempatan yang lain tentang masih kisah Fir'aun dan Musa. Masih panjang cerita Nabi Musa ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.